Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada kesempatan kali ini Waalaikumsalam. kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa ya. Kalau di ranah pendidikan, beliau ini adalah guru berprestasi. Wah, luar biasa ini ya. Ketika beliau mengirimkan CV-nya, itu saya hitung-hitung ternyata usia beliau sekarang ini 57 tahun, Bu ya. 57 tahun. Iya, Nah, benar. tapi luar biasa, dahsyat. Banyak karyanya, terus ketika lomba sering menang, gitu kan. Bahkan yang lebih keren lagi, beliau memiliki channel YouTube dan udah punya iklannya. Wah, luar biasa Ibu nih. Dan saya juga tadi sempat lihat lagi nih. Saya mau ngecek ulang nih, kira-kira mau menganalisis nih channel YouTube Ibu. Ternyata itu saya lihat hampir setiap hari loh. Sepekan itu 3 sampai 4 video yang beliau upload. Ini kan luar biasa ini. Nah, ini tentu menjadi tamparan bagi anak muda yang katanya pengen menjadi seorang content creator, tapi kalah sama kalau Ibu Asus ini hobi juga disuruh panggil nenek sama beliau ya. Baik, sebelum kita lebih jauh nih ya, saya mau menyapa dulu nih Bu Astuti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Gimana nih kabarnya? Sehat? Luar biasa. Wah, mantap nih, semangat ya. Alhamdulillah luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Beliau ini adalah Iya, seorang guru SMP, Bu ya. Guru SMP ngajar IPA, Bu. Ya, guru SMP. Ah. SMP Saperius 1 Kota Jambi. Nah, ini juga unik nih, ya. Kita lihat nih, tampilan beliau ini kan syar'i betul ya, jilbabnya besar, itu kan kemudian pakaiannya ya kayak akhwat yang luar biasa ya, tapi beliau mau mengajar di sekolah Kristen. Nah, ini kan tentu menunjukkan kebineka tunggal ika-nya ibu ini gitu. Nah, jadi tidak memandang agamanya, tapi beliau tetap berjuang untuk pendidikan itu. Nah, nanti kita akan tanya-tanya juga nih. Nah, kira-kira nih Bu, gimana nih aktivitasnya selama pembelajaran daring ini? Bisa diceritakan nggak Bu, bagaimana suasananya selama ini? Itu kan biar orang tahu nih kondisi Ibu nih, latar belakangnya gimana? Silakan diceritakan Bu. Iya, jadi daring itu membuat Ibu semakin tertantang. Bagaimana membelajarkan siswa sebaik mungkin sama seperti luring. Jadi Ibu nggak mau anak-anak itu turun kualitasnya. Jadi Ibu berupaya semuanya itu Ibu rancang sendiri. RPP Ibu rancang semuanya, Ibu rancang. LK Ibu rancang. Konten juga Ibu rancang sesuai dengan apa yang mereka suka. Dan setiap hasil ulangan hariannya itu mereka berada di rank 80-90. Itu yang dominan setiap kali ulangannya. Karena pembelajarannya itu yang benar-benar kita rancang. Nah, dari daring inilah Ibu berkreativitas membuat itu konten materi, Ibu buat sendiri, Ibu upload sendiri, Ibu tanya-tanya dengan guru-guru muda bagaimana cara mengedit, jadi Ibu edit sendiri. Semuanya dilakukan sendiri, tapi banyak belajar dan bertanya dengan guru muda. Guru muda kan biasanya ini IT-nya pintar ya, jadi Ibu berusaha bertanya. Juga Ibu juga menggunakan berbagai aplikasi supaya mereka itu senang gitu. Ada aplikasi untuk kuis, game itu dari guru-guru muda juga. Ada Wordwall, ada pakai render forest, macam-macam gitu. Ibu pakai semua aplikasi gitu. Ada papan interaktif itu Ibu pakai semua aplikasi yang ada di internet gitu. Ibu coba-coba, Ibu tanya gitu. Lalu Ibu buat konten. Begitu. Hari ini saja Ibu sudah membuat 1 makalah yang Ibu kirim ke katanya 1000 guru literasi, motivator literasi, dicari ya Ibu coba-coba saja. Ibu tuangkan di situ bagaimana membuat pembelajaran daring itu menyenangkan seperti
pembelajaran tatap muka gitu. Tinggal kitanya saja bagaimana daring itu menyenangkan. Jadi ada interaktif dan mereka juga bisa menghasilkan produk. Itu pun produk-produk siswa yang Ibu unggah ke YouTube itu banyak sekali peminatnya. Bahkan kita ujian praktek itu bisa menggunakan produk-produk yang mereka buat sendiri dengan arahan gurunya gitu saja. Lalu hasilnya mereka kirim dan Ibu kumpulkan dalam satu video, misalnya praktek kelas 9 gitu. Nah, jadi Ibu kirimkan. Nah, seperti itu. Jadi selalu ada perbaikan konten gitu. Nah, semuanya kita rancang sendiri pokoknya. Itulah yang membuat Ibu semangat ya, karena daring ini juga kita tambah semangat gitu. Ibu inginkan pengalaman belajar yang mereka peroleh setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan tuh 1 RPP 1 LK. LK itu kita buat sendiri. Sama kerja sendiri ya. Ibu nanti ya, nanti LK-nya mau kalau sudah 1 tahun mau Ibu bukukan biar yang lain bisa mesan gitu. Bagaimana sih membuat LK daring itu gitu. Dan LK daring itu Ibu upload ke GCR dan mereka mengumpulkannya itu di GCR. Oh ya. Jadi benar-benar iya, mereka itu benar-benar interaktif. Daring tidak menjadi masalah. Mereka benar-benar interaktif. Ada yang WA sama Ibu, Ibu, tanggal merah di kelas saya terus. Saya marah, saya enggak ketemu dengan Ibu di daring. Gitu. Dia marah, bukannya senang dia tidak bertemu, tapi dia marah karena tidak bertemu dengan Ibu katanya gitu. Luar biasa ya. Jadi meskipun teknologi digital berkembang banyak, aplikasi banyak, tapi Ibu yang sudah berusia 57 tahun ini tidak serta-merta mengatakan, saya kan udah tua, udah bukan zaman saya lagi gitu kan, tapi beliau tetap belajar, tidak malu dengan orang-orang muda, terus berkreasi, bahkan juga tadi menggunakan Google Classroom. Dari guru-guru muda. Iya, itu kan sebuah aplikasi yang barangkali baru ditemui, baru banyak digunakan oleh guru-guru zaman sekarang gitu kan, tapi beliau masih tetap update untuk hal itu. Nah, begitulah aktivitas beliau sebagai seorang guru. Nah, jadi barangkali kita akan terus menggali beliau tentang keguruan beliau nanti. Tapi sebelum lebih jauh nih, kita tanya dulu nih. Kira-kira nih, bisa nggak ceritakan Bu, latar belakang Ibu tuh sebagai apa saja sih? Kalau dilihat di CV itu pernah dapat juara, atau juga punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa ke tingkat nasional, bahkan juga sering memberikan materi ke berbagai kalangan. Nah, mungkin bisa Ibu ceritakan Bu tentang prestasi Ibu atau pengalaman terbaik Ibu deh. Ya, boleh. Ibu sangat berterima kasih sekali pada Yayasan Saperius cabang Palembang ya? Yayasan Saperius Palembang yang cabang Jambi. Nah, jadi Saperius Palembang itu sangat mengapresiasi, sangat memberi kepercayaan kepada Ibu untuk berkembang gitu. Jadi Indonesia kan sekarang slogannya Indonesia tumbuh tangguh gitu ya. Nah, itu sudah diberikan Ibu sejak lama, tumbuh tangguh gitu. Jadi Ibu sejak 2009 itu sudah ke nasional. Sejak 2009 sudah ke nasional. Waktu itu lomba-lomba melalui internet saja. Lomba-lomba melalui internet. Jadi kita mengirimkan berkasnya dan lewat Oke, barangkali sinyal ya. Satu mulai. Oke, baik. Ya. Mungkin bisa ceritakan nih dari awal mulai berprestasi. Oke, silakan. Ya. Ibu mulai menjadi guru 1989. Wah, belum lahir sampai sekarang. Ibu lulusan IPB Bogor, insinyur. Iya ya, insinyur ya. IPB Bogor, insinyur.
Iya, IPB Bogor tahun 1988. Lalu Ibu menjadi guru. Kata suami Ibu, sekolah ngajar di Xaverius saja. Karena kalau di swasta katanya lebih berkembang, katanya begitu. Ya, jadi Ibu nurut saja, nurut sama suami masuk ke Xaverius 1989 sampai sekarang. Nah, Ibu di Xaverius, Ibu sangat senang karena anak-anaknya pintar, jadi Ibu terpacu untuk maju. Ibu menjadi finalis nasional itu mulai dari 2009. Sudah menjadi finalis nasional. Tapi Ibu membuat produk-produk itu sejak Ibu mengajar, Ibu sudah membuat produk-produk, merancang-rancang. Ibu sejak awal seperti itu memang. Senang Berkreasi. Membina ekstrakurikuler itu sejak 1989 dan diberi kepercayaan oleh SMP SMA Xaverius. Waktu itu ngajar SMA juga, ngajar SMP juga. Jadi Ibu aktif begitu. Setelah Ibu SK-nya SMP, maka Ibu memprioritaskan SMP. Tetapi SMA Ibu masih membina olimpiadenya. Nah, Ibu terus selalu lomba itu untuk mengekspresikan apa yang Ibu dokumentasikan. Jadi dulu disebut katanya alay itu, ya katanya kok sebentar-bentar foto. Ibu dari pakai HP jadul, Ibu foto-foto terus untuk pembelajaran. Jadi setiap Ibu mau lomba, Ibu sudah punya dokumentasi. Ibu sudah punya data, dokumentasi. Ibu tinggal meramunya jadi makalah. Ibu dalam waktu 2 jam bisa buat 1 makalah. Karena Ibu sudah punya datanya. Ya, itu Ibu lakukan setiap ada lomba. Iya. Nah, jadi dari 2009 sampai 2016, Ibu selalu jadi finalis nasional. Itu terus setiap tahun. Ada saja macam-macam. Sampai ikut buku pengayaan. Ibu ambil tentang tanaman yang langka di Jambi. Itu kantung semar. Ternyata Ibu temukan ada 3 varietas yang hanya ditemukan di Jambi. Nah, Ibu itu juga dapat nominasi di nasional. Itu udah tahun sebelum 2016. Lalu 2015 Ibu coba Gupres, belum ke nasional, baru juara 2. Ibu 2016 ikut lagi Gupres sampai ke nasional. Bahkan di nasional Ibu diprediksi itu 5 besar. Tetapi Ibu tidak bisa masuk 5 besar karena Ibu belum punya buku. Kata juri, kalau Ibu punya buku, Ibu sudah bisa masuk 5 besar. Tapi meskipun sudah tidak 5 besar, tapi Ibu diperhitungkan oleh juri. Semua juri meminta file Ibu. Dan Ibu sampai ke nasional itu dapat laptop, dapat uang 20 juta. Bahkan dari kota sampai ke nasional, kita mendapat 40 juta. Plus laptop. Belum lagi dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Nah, dari Gupres, Ibu tidak berhenti. Gupres bukanlah puncak dari segalanya. Gupres merupakan awal kita untuk berkembang lebih jauh. Jadi banyak yang Gupres itu berhenti, tidak berkreativitas lagi. Kalau Ibu tidak, apa yang dicari? Kata Ibu, yang saya cari adalah kualitas pembelajaran. Jadi semakin saya mengeksplor, maka semakin saya meningkatkan kualitas pembelajaran. Bukan hadiah, tapi bagaimana saya mengeksplor, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan saya dokumentasikan. Itulah yang saya gunakan untuk membuat makalah, membuat artikel, untuk lomba, begitu. Nah, sampai 2000
18 masih ikut juga lomba di daerah, ikut lomba juga. Kadang ibu tanya dulu, kalau di kota atau di provinsi ibu tanya dulu, boleh enggak saya ikut lomba? Boleh, baru saya ikut lomba. Kalau enggak boleh, enggak ikut lomba gitu. Karena mereka tahu kan kita sudah ke nasional dari 2009. Nah, gitu. Jadi ibu yang penting punya karya. Kalau ada lomba, kita lombakan. Menang atau kalah tidak masalah, yang penting kita punya karya. Ya. Nah, itulah yang kadang-kadang guru-guru itu belum mau memanfaatkan bagaimana refleksi pembelajaran itu bisa dijadikan sebuah karya, kreativitas. Tuh. Jadi dengan seperti perlakuan 1, belum, kita buat perlakuan 2. Untuk PTK itu cepat sekali. Kalau kita punya data, Ibu mau buat PTK juga. PTK best practice di daring ini sudah. Di PTK sudah. Nah, Ibu sudah sosialisasikan waktu di seminar. Nah, Ibu juga ikut seminar-seminar yang Universitas Unja ya, dari yang biologinya, ada juga yang pasca sarjananya gitu. Ibu ikut. Nah, pokoknya kita jangan berhenti. Kita sudah cukup belum? Sampai ya waktu memanggil kita. Nah, itulah semboyan Ibu. Hidup ini adalah ibadah ya. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan berkah buat kita juga buat semuanya gitu. Luar biasa, Jadi, luar biasa. Bukan berarti kita itu iya, tapi kualitas pembelajaran. Nah, itulah. Jadi memang keren. hasilnya itu memang benar-benar anak-anak itu iya. Ya, hebat ya, mantap sekali. Nah, ini nggak semua guru loh yang sadar tentang pentingnya mendokumentasikan kegiatan pembelajaran di sekolah itu. Ya, memang tadi betul kata Ibu tadi Astuti mengatakan, ya mungkin barangkali dibilang lebay gitu kan. Tapi enggak loh, nanti ketika kita, mana tahu suatu saat nanti kalau yang PNS kan bakal naik jabatan, Bu ya. Kalau kita yang di swasta kan, saya kan juga guru swasta nih. Nggak perlu itu sebenarnya, tapi ketika ada lomba kita udah siap gitu. Nah, Ibu tahun 2016 Bu ya, nasional Bu ya. Saya tahun 2015 kemarin yang ikut simposium guru yang dengan Anies Baswedan dengan Pak Jokowi itu saya ikut. Tahun 2015 yang di istilah Senayan saya ikut. Kalau Inobel lalu kita 2000, ketemu ya. 2016, 2017 juga ke nasional juga. Oh, itu yang ke Batam tuh Bu ya? 2017 Inobel, seminar juga. Seminar juga, Inobel juga. Oh, keren ya. Saya Nobel tuh tahun berapa ya? Ikut juga ke nasional sampai 2017. 2017 ya. Wah, 2017 tuh yang ke Batam tuh tahun berapa, Bu ya? Iya. Saya tentang tentang kalau nasional selalu jadi finalis saja. Tentang permainan buntang kaleng. Oh bisa jadi pembelajaran, Bu ya? Iya. Saya buat buntang kaleng itu sebagai media pembelajaran. Buntang kaleng sebagai metode gitu ya, metode dan media pembelajaran. Buntang kaleng itu permainan Jambi yang betul, saya buat, yang Ibu buat itu. Ibu kembangkan itu penelitian pengembangan. Jadi pengembangan buntang kaleng, dan di sana dibilang Mak Buntang Kaleng. Mak Buntang Kaleng gitu. Keren, hebat. Lalu ya, seminar guru nasional. Seminar guru nasional Ibu mengenalkan tentang blog Ibu. Blog. Waktu itu kan YouTube Ibu belum berkembang. Ya, blogger Bu ya. Seminar juga 2017 juga. Seminar juga, jadi pemakalah. Oh, keren. Berarti Ibu juga aktif di blog dulu ya? Dahsyat. Ya, jadi ini langka nih teman-teman ya. Kalau seandainya semua guru seperti ini, kayaknya bisa sih guru-guru Jambi bisa ketika nasional lebih banyak. Emang kita selama ini yang pengalaman saya juga sering ke nasional ya Bu. Saya lihat tuh yang sering ke nasional tuh ya orangnya itu aja Bu. Saya merasakan lah Ibu ini lagi, ya Bapak ini lagi, itu terus itu kan. Barangkali itu salah satunya mereka tuh barangkali tidak mendokumentasikan. Nah itu
Dan saya juga melakukan itu. Jadi waktu itu pernah saya ikut Innobel tuh memanfaatkan Instagram untuk pembelajaran. Dan itu kan hasil foto-foto juga. Nah, tapi emang tidak semua guru Ya. yang seperti itu. Nah, tapi setelah mendengar apa yang Ibu sampaikan, kayaknya bakal terinspirasi deh untuk mendokumentasikan apapun yang mereka lakukan di pembelajaran. Nah, sekarang Ibu sudah mulai berkembang dengan memanfaatkan digital. Ya, kita tahu bahwasanya bahasa generasi milenial adalah generasi digital, tapi Ibu dalam tanda kutip generasi kolonial, tapi tetap update digital gitu. Nah, pertanyaan saya gini, Bu, kenapa Ibu mau kenapa Ibu mau memanfaatkan digital? Nah, apa motivasi awalnya? Silakan, Bu. Ya, Ibu sangat tertarik dengan digital karena sejak Ibu mengajar, Ibu itu sangat selalu mencari dari internet. Dulu kan hanya terbatas dengan blog, ya, blog dan Google. Dulu hanya terbatas blog dan Google. Lalu dengan Facebook, ya. Nah, Ibu manfaatkan itu semuanya. Manfaatkan. Jadi dengan adanya digital, Ibu jadi tahu ternyata di luar sana tuh hebat, lebih hebat dari kita tertinggal. Jadi Ibu memanfaatkan semua informasi dari digital, informasi dari internet. Itu awalnya. Ibu selalu seperti itu, memanfaatkan informasi, selalu mencari. Ibu selalu mencari, itulah yang awalnya itu selalu ingin tahu dan mendapatkan informasi, ternyata sangat hebat orang di sana. Sangat hebat. Dan saya juga harus bisa. Nah, lalu Ibu lihat lagi ada YouTube, ya. Ibu coba YouTube. Dulu Ibu pasif YouTube-nya. Cuma menonton video-video orang lain, menggunakan video-video orang lain. Datanglah masa pandemik. Nah, bagaimana kalau channel saya ini? Kalau di YouTube kan, kalau kita melihat YouTube otomatis kita kan punya akun di YouTube, ya. Nah, bagaimana kalau saya aktifkan? Saya lihat guru muda, Pak Rudi Wijaya, YouTuber juga. Hebat ya, Pak Rudi Wijaya itulah. Rudi Wijaya. Lalu dari Pak Rudi Wijaya itulah saya banyak belajar, Ibu banyak belajar. Oh, ternyata seperti ini gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber? Ya, caranya harus merangkul siswa gitu kan. Nah, siswa nggak cukup nih. Ya, harus lebih banyak upload gitu ya. Lalu yang benar-benar yang dibutuhkan gitu kan. Ibu kasih ke orang tua lain yang bukan sekolah di Xaverius. Ayo belajar dari YouTube saya gitu. Materi pelajarannya banyak, lengkap gitu. Nah, jadi mulailah. Jadi dulu Ibu satu hari itu satu video. Sekarang tergantung kebutuhan karena harus memeriksa. Ya, daring ya. Jadi dalam seminggu itu ya minimal 3 gitu atau 4 gitu ya. 1 minggu itu. Dan itu video pembelajaran. Jadi ya kesulitannya begitu. Sulit gitu ya. Apalagi sekarang kan macam-macam itu ya untuk mengupload kan. Jadi belajar dari Pak Rudi Wijaya. Dan Pak Rudi itu udah ini juga lebih dulu dimonet dari Ibu. Ya. Padahal guru muda gitu kan. Tapi Ibu enggak putus asa. Terus melihat terus. Selalu bertanya kalau bertemu dengan Pak Rudi, selalu bertanya. Nah, Ibu manfaatkan bagaimana Ibu membuat konten itu dari Ibu berbagai bentuk. Bisa dari PowerPoint, kadangkala Ibu langsung pergi ke taman gitu, atau Ibu pakai aplikasi lalu dijadikan video, macam-macam. Untuk mendapatkan videonya itu berbagai upaya Ibu usahakan supaya ya Ibu masih terbatas, cuma Ibu minimal ya ada pesan yang Ibu sampaikan. Jadi Ibu bilang ke anak murid, ayo lihat video Ibu, sampai kisi-kisi ulangan pun ada di video YouTube Ibu, kisi-kisi ulangan. Nah, itu sangat ampuh itu kisi-kisi ulangan. Pasti ditontonnya. Nah, tingkatkanlah jadinya. Belajarnya dapat, jam tayangnya dapat,
subscribernya dapat gitu kan. Iya. Kalau mau notifikasi, ayo subscribe Ibu. Nah, gitu. Tapi kan kita tujuan utamanya kan membelajarkan mereka. Nah, Tapi ya. ada efek sampingnya kita dapat gitu jam tayang dan subscribernya gitu. Iya, betul. Kalau sana memang niatnya cuma Tapi untuk duit, Pak ya kita agak Wasril sulit. Tanjung ini lebih hebat dari Ibu. Pak Wasril lebih hebat dari Ibu. Nah, dan Sama-sama Ibu belajar. juga masih belajar fisika. Nah, sampai sekarang Ibu belajar fisika. Ah, Karena latar belakang Ibu biologi. oh iya. Kan ngajar IPA ya, Bu ya? Ya, jadi Kita fisika juga. Ibu belajar. Wah, luar biasa ya. Betul. Yang Ibu lakukan itu sama ya seperti yang saya lakukan dulu, Bu. Jadi ketika materi yang akan diajarkan besok, saya siapkan pada malam harinya, lalu saya upload di YouTube, kemudian mereka nonton. Gitu awalnya terus. Dan akhirnya 1.000 subscriber itu lewat, dan sekarang alhamdulillah tinggal beberapa lagi 10.000. Alhamdulillah nih, tinggal beberapa subscriber lagi mencapai 10.000 subscriber saya. Alhamdulillah. 10.000 subscriber, wah Ya, mantap, dikit mantap. lagi, alhamdulillah. Nah, jadi makanya udah mulai berkembang nih, udah mulai bisa podcast nih Itulah ya. kalau Udah kita mulai gede. ingin maju, iya, Hmm, iya. Jadi kalau kita ingin maju, kita kita jangan marah dengan keunggulan orang lain, tapi ikutilah gitu, tirulah apa ya. sisi baiknya. Nah, Kita lihat apa sisi baiknya. Kalau bisa kita ikuti gitu. Apa yang baik-baiknya, tips-tipsnya itu ikuti. Itu kalau ibu lihat, ini bagusnya yang mananya? Oh, ternyata bagusnya pas memberikan informasi tentang kalau pelajaran benar-benar misalnya yang dibutuhkan saat itu, wah langsung gitu rupanya. Jadinya kita mengikuti. Ibu sering melihat semua YouTuber pemula pun ibu putar, ibu lihat wah, apa iya. keunggulan mereka gitu ya. Iya. Mantap. Ibu mah YouTuber apa? Pemula yang paling tua. Iya, tapi memang dari sisi usia Ibu dengan apa yang Ibu lakukan itu memang sebenarnya jauh. Anak muda yang memiliki waktu yang banyak, mereka tidak bisa mencapai apa yang Ibu capai ini. Dapat 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang juga sudah nyampe dan udah ada iklannya itu. Dan Ibu sudah dari sisi usia saja kalah dengan anak yang muda itu kan. Tapi Ibu justru lebih bisa menunjukkan kepada anak-anak muda bahwasanya enggak masalah usianya, tapi siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berkomitmen itu akan menghasilkan hasil. Itu yang luar biasanya. Ya, mungkin ada juga lah yang beranggapan Ibu Astuti mah cuman ngandelin siswa. Enggak juga. Pikirkan bagaimana beliau tuh mengupload tiap hari. Itu usahanya. Nah, ya, tapi kebanyakan YouTuber tuh emang mulanya dari situ sih. Ya, mencari siapa yang terdekat. Itu kan emang triknya gitu. Untuk mencari subscriber itu kan cari yang terdekat dulu. Nanti berkembang akhirnya besar ya. Oke, luar biasa nih ya pada Ibu Astuti ini. Kemudian berikutnya, sekarang kita kan sudah berada di era yang ya kecanggihannya itu luar biasa. Dan kita lihat banyak juga guru-guru kita yang itu tidak terlalu peduli Bu dengan digital Bu. Mereka bersifat pasif. Ya sama lah kayak Ibu di awal-awal tadi mengatakan saya tuh gunain YouTube tuh cuma untuk nonton video orang saja gitu. Dan akhirnya Ibu malah terjun ke dunia YouTube itu. Nah, barangkali Bu, mindset apa yang harus mereka tuh tahu untuk guru-guru yang pemula tadi agar mereka tuh memanfaatkan digital gitu. Karena anak-anak zaman yang akan datang itu kan bakal berhubungan dengan digital, tapi guru-gurunya nggak melek digital. Kira-kira mindset apa yang harus mereka miliki, Bu? Silakan, Bu. Biar sama semuanya kayak Ibu nih suhunya. Iya. Ibu kalau Ibu tidak pernah memerintahkan siswa untuk A atau B. Tapi Ibu memberi contoh, lalu siswa akan tahu apa yang Ibu inginkan. Jadi Ibu lihat pengaruhnya itu besar sekali. Kalau kita berada dalam video itu, lalu kita memberikan materi. Ternyata pengaruhnya itu besar. Nah,
mindset ibu bagaimana saya memanfaatkan video itu untuk menarik perhatian siswa saya, gitu. Bagaimana saya memanfaatkan hebatnya video YouTube itu untuk belajarnya siswa yang tidak terbatas dengan waktu. Nah, dan mereka tertarik dan mereka terhindar dari kadang-kadang informasi yang ragu. Ada juga kadang informasi di blog itu tidak selalu benar, ada yang tidak benar. Informasi di internet itu ada yang belum tepat. Nah, bagaimana kita memanfaatkan, Ibu, pikiran Ibu, bagaimana saya memanfaatkan teknologi video YouTube itu untuk memajukan murid saya? Nah, itulah pikiran Ibu. Ya. Nah, pikiran Ibu seperti itu tadinya. Nah, itu. Jadi memanfaatkan teknologi video YouTube itu. Dahsyatnya pengaruh video YouTube itu ke pikiran anak. Ibu manfaatkan, itulah pikiran Ibu. Awalnya Ibu itu seperti itu. Nah, saya manfaatkan saja. Ya. Banyak kendala awal, banyak ada yang pro kontra gitu ya. Pro kontra untuk apa sih gini? Ya nanti saja dilihat efeknya gitu kan. Ternyata anak-anak itu senang dan bangga. Mereka mendownload terus. Bahkan sekarang ini ada fans-fans ibu dari sekolah lain, dia selalu mencari informasi pelajaran apa yang sudah ibu berikan. Padahal tidak sesuai dengan kelasnya. Tapi bagi mereka itu adalah ilmu. Nah, itulah ketertarikan itulah. Jadi tidak terbatas di kelas 9 atau kelas 8. Ternyata sekolah lain yang kelas 7 gitu, banyak yang tertarik. Dan mereka itu tertarik benar-benar bukan hanya muda tuanya dalam video, tapi bagaimana isinya itu bisa menarik ya. Itulah hebatnya YouTube ya. Hebatnya YouTube, Ibu pengen gunakan hebatnya YouTube itu untuk memajukan pembelajaran. Nah, syukur-syukur nanti Ibu tahunya 1000 jam tayang 4000 itu baru tahun 2020 pertengahan. Jadi Ibu dalam waktu 3 bulan bisa mencapai itu 3 bulan. 3 bulan itu. 2020 ya 3 bulan Ibu bisa mencapai 1000 dengan 4000 tadi ya. Nah, itu 3 bulan. Mantap, keren. Jadi awalnya itu hanya ya memanfaatkan kehebatan teknologi itu. Memanfaatkan kehebatan teknologi. Ya, dengan sekejap dalam kedipan mata itu ya. Kedipan mata begitu dia tonton langsung tertarik. Nah, itu. Ya, luar biasa. Coba kalau kita pembelajaran kan lama kan untuk menarik perhatian. Nggak bisa diulang, Bu ya. Nggak bisa diulang kalau dia lupa. Kalau di video bisa diulang gitu kan. Ya. Oke. Iya. Sekarang gini kan. Betul kata Ibu tadi, ketika kita mengupload itu, yang nonton itu emang nggak lagi siswa di sekitar kita itu, bahkan memang dari sekolah lain. Dan saya melihat ada satu video saya itu nyampe 200.000 penontonnya. Itu memang kebanyakan saya lihat salah satu tempat yang sering muncul itu di Google Classroom. Ternyata ada guru-guru dari sekolah lain menaruh link YouTube kita di Google Classroom dia gitu. Otomatis siswanya bakal lihat terus itu. Nah, barangkali kalau kita guru-guru di Jambi yang tidak pede dengan itu ya, dan saya merasa video itu nggak ada editannya, Bu. Saya nggak ada yang edit videonya, tapi justru itu yang viral. Nah, barangkali Ibu merasakan juga nggak? Bisa nggak ceritakan pengalaman tentang ada kan barangkali ada tuh video-video yang kita tuh nganggap ini paling keren ini, ternyata nggak viral. Tapi ternyata ketika yang ini kita rasa itu nggak keren, justru viral. Nah, apakah Ibu merasakan hal itu juga atau bagaimana pengalaman Ibu saat mengupload video atau selama ini tentang video-video yang sudah Ibu upload? Ada yang unik atau gimana? Ya, kalau Ibu kan masih sedikit. Ternyata yang yang menarik untuk ditonton oleh banyak orang
itu biasanya kalau tentang lomba. Nah, lomba. Jadi bagaimana Ibu mengekspresikan diri, Ibu ikut lomba. Waktu kemarin Ibu ikut lomba video tantangan Kemdikbud dalam waktu 1 menit, ya 1 menit kita menyampaikan pesan. Wah, Ibu pakai baju adat. Itu dalam sekejap itu sudah 600. Udah 600 sudah gitu. Ya itu banyak itu. Nah, itu kalau misalnya tantangan lomba. Nah, lalu itu tadi kebutuhan mendesak siswa. Nah, lalu tentang informasi ujian gitu. Nah, itu pasti banyak tuh. Tapi kalau misalnya masih berkisar misalnya ya tentang Ibu melaporkan pembinaan hari ini. Nah, itu agak lambat gitu. Pembinaan olimpiade. Ya. Karena hanya orang tertentu saja yang olimpiade gitu. Tapi Ibu tidak putus asa. Ibu berpikir gini, minggu ini masih sedikit, minggu besok masih juga. Dan informasi itu dibutuhkan oleh yang lainnya gitu. Meskipun tidak banyak, tapi Ibu yakin selalu bertambah terus itu, selalu bertambah terus. Jadi Ibu menang atau tidak menang yang video 1 menit itu, Ibu sudah alhamdulillah sudah puas gitu loh. Dengan tiba-tiba 600 gitu. Dalam waktu 2 hari atau 3 hari sudah 600 sekian. Nah, itu ternyata bertambah terus padahal posisinya kan sudah di atas. Karena dia tagarnya kan rayakan kemerdekaanmu. Nah, nanti katanya apanya tuh pengumumannya tanggal 28. Ibu udah enggak mikir pengumuman, yang penting Ibu sudah mencoba dengan 1 menit Ibu bisa menyampaikan pesan. Jadi kebinekaan itu kata Ibu ada 3K. K yang pertama itu adalah karunia dari Tuhan. K yang kedua itu kekayaan, kebinekaan itu kekayaan. K yang ketiga, nah itu kesatuan. Nah, jadi Ibu bisa menciptakan 3K untuk menyikapi keberagaman. Nah, tuh. Nah, satu juga, Ibu juga ikut juga lomba video. Ibu selalu ikut lomba video. Ibu ikut lomba video itu sudah berapa kali? Banyak ya. Nah, selalu dapat nominasi. Hadiah hiburan. Nah, Ibu ikut lomba lagi layanan masyarakat, tapi belum bisa di-upload di YouTube. Nanti kalau Ibu misalnya dapat nominasi, mungkin bisa. Ibu lomba video layanan masyarakat toleransi beragama, Ibu itu tuh ajak semua guru pakai baju daerah. Ibu ajak toleransi beragama Saverius itu dengan 5S. Semuanya itu saling 3S semuanya saling. Nah, itu jadi Ibu video pun Ibu ikut lomba. Nah, itu banyak itu pesertanya itu, penontonnya itu banyak. Oke, mantap. Nah, barangkali ini Bu, kasih tips deh untuk barangkali para YouTuber pemula lah. Nah, untuk mereka itu biar pede lah untuk mengupload video atau untuk berkarya. Nah, bisa nggak Bu kasih tips untuk para YouTuber pemula? Khususnya untuk guru kayaknya. Nah, apa Bu? Ya, untuk guru ya. Nah, jadi untuk guru, pembelajaran daring ini manfaatkanlah menjadi YouTuber pendidikan yang akan meningkatkan kualitas pendidikan. Mulailah membuat channel yang produktif, membuat 1 video dari setiap 1 KD. Jadi 1 KD, 1 video. Lalu waktu nge-Zoom atau Google Meet divideokan, upload lagi supaya mereka tahu inilah pembelajaran daring, tidak
ada unsur negatif dalam pembelajaran daring, tidak ada kelemahan. Yang ada adalah sisi positif dari pembelajaran daring. Kita tetap semangat walaupun kita daring. Kita upload lagi video, tidak hanya materi. Waktu kita daring, nge-zoom, upload lagi. Lalu produk anak, upload lagi, jadikan video. Terus begitu terus. Jadi 1 KD itu bisa lebih dari 1 video. 1 KD misalnya 3 pertemuan bisa menjadi 3 video. Itu kan? Nah, membuat konten materi, lihatlah buku paket kita. Itu batas minimal. Lalu lanjutkan dengan pengayaannya. Nah, lihatlah informasi dari internet. Tetapi jangan lupa, kalau kita mengambil informasi, catat, dibuat di deskripsinya supaya kita tidak dikatakan ya ilegal ya, hak cipta gitu. Dan ayo mulailah, jangan ragu ya. Tidak usah takut tidak mencapai 1000 jam tayang. Yakinlah suatu saat 1000 jam tayang itu kan 1 tahun bisa tercapai, 1 tahun bisa. 4000 jam tayang itu 1 tahun. Nah, bisa tercapai. 1000 ya, 1000 subscriber ya, 1 tahun bisa tercapai. Anak murid kan? Nah, ya. Jadi daring, gunakan yang dibutuhkan daring untuk konten YouTube-nya. Jadi kalau guru-guru Jambi bersatu, wah hebat bener. Kalau perlu ada pertemuan, ada perkumpulan YouTuber guru Jambi ya, dipromotori oleh Pak ya Wasril Tanjung. Wah. Siap. Oke, keren, luar biasa Bu. Ini betul-betul out of the box ya, betul-betul menginspirasi para guru bagi yang nonton. Karena apa? Karena banyak guru yang justru masa mengeluh dengan kondisi daring. Tapi justru Ibu Astuti menganggap daring ini sebuah anugerah, sebuah nikmat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bahkan bisa menghasilkan uang barangkali dari YouTube. Nah, tinggal bagaimana kita mau apa tidak memanfaatkan digital untuk kemajuan kita sebagai guru ataupun juga kepada anak-anak bangsa yang kita didik. Baik, barangkali itu saja diskusi kita pada kesempatan kali ini, luar biasa. Terima kasih banyak Bu atas kedatangannya. Senang sekali rasanya bisa diskusi. Sama-sama, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga nanti kalau diundang lagi Wasril yang hebat. bisa. Wasril hebat. Masih kita sama-sama masih belajar, dan semoga nanti ke depan kalau diundang lagi masih bisa Bu ya. Boleh. Baik, mari kita tutup saja dengan mengucapkan lapas hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan nanti boleh dibagikan kepada teman-temannya tentang video ini. Sangat bermanfaat bagi guru-guru ya, nggak cuma guru Jambi deh, guru dimanapun harus nonton video ini gitu ya, karena biar mereka merasa tertampar dengan masa kita kalah dengan nenek-nenek itu kan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Nih, 3 tahun lagi pensiun, 2024 pensiun. Oh iya, nah, itu kalah nih, makanya harus nih cepat ya. Nah, apalagi anak muda nih, jangan sampai kalah ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik.